Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Pak Sadino. Assalamualaikum, Prof. Eh, kok Dua putus? dua pemakalah ini Pak tampil di Ya, dimaksimalkan. siapa Pak Syahdino sama kita? Bukan. Bah kita Pak. Hah? Iya, nama tak baru saya. Oh enggak ya. Belum jadi makanan aku. Oh Tuhan. Iya karena kuliah di situ Pak Farid dulu. Arjun dulu baru Pak Farid, baru kita, baru saya. Ganti kamar dulu. Ih, Atau saya bawakan dua makalah. boleh. Kayak kita handal jadi Pak. Oh, oh gitu kau. Assalamualaikum, Prof. Iya, saya belum jadi makanan aku. Udah kuliah ya. Oh tidak. Abdul Muthalib. Ya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, akuan Prof dari 6 mahasiswa di kelas ini, Ya, tinggal satu orang yang belum hadir. belum hadir. Ya. Kalau begitu kita mulai saja ya. Iya, Prof. Ya, Eh, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita patut bersyukur atas rahmat, hidayah, karunia yang dilimpahkan kepada kita semua di dalam kehidupan kita, terkhusus pada hari ini. Kita diberi kesempatan, kesehatan untuk melakukan satu aktivitas dalam proses perkuliahan. Baik,
kita akan membuka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sesuai komitmennya, hari ini kita akan membahas tentang pembentukan kerajaan Islam dan bagaimana? 2 makalah atau 1 saja dulu? Yang ke makalah pertama sudah, makalah kedua sepertinya belum ada. Pun Bu, makalah kedua saya Bu, makalah kedua belum selesai Bu karena saya lupa kalau hari ini 2 makalah kita presentasikan. Begitu. Sebetulnya sih ini sangat terkait sekali. Dan Pak Farid sedih kayaknya juga menyinggung ini sih sebetulnya. Tapi ya enggak apa-apa lah kalau memang mau nanti berikutnya ya kita ini. Jadi saya pikir ini bisa di panel karena pembentukan kerajaan Islam itu ya Wali Songo juga punya kontribusi. Tapi tidak masalah. Saya kira kita bahas 1 saja dulu, sekalipun untuk kedepannya ya tetap ya Abdul Muthalib ya. Bu. Abdul Muthalib. Setelah Pak Abdul Muthalib siapa? Maksudnya penjajahan asing. Winda atau Pasadena? Pak Syahdino, Pak. Oh, Pak Sadino. Iya. Jadi penjajahan asing sebetulnya ini juga terkait sekali dengan Islam sebagai kerangka persatuan nasional. Tapi ini masalah diatur lah ya. Jadi kalau bisa semuanya sudah siap makalahnya supaya bisa kita atur. Lalu kemudian karena waktu kita ini kan hanya 6 makalah, 6 materi ya. Tapi 7 kali pertemuan, 8 kali pertemuan. Tuh. Ya, baik. Saya kira kita memanfaatkan waktu dengan baik dan kita mulai dengan atau ada materi apa? Siapa lagi yang bisa menjadi moderator? Ada yang bisa jadi moderator? Pak Abdullah ya? Siap Bu. Boleh? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah karunia hidayahnya sehingga kita dapat berkesempatan mengikuti kelas daring pada pagi hari ini. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan materi yang kedua dari mata kuliah sejarah Islam di Indonesia, yakni tentang pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian berfokus pada dinamika perdagangan, diplomasi, transformasi sosial. Insyaallah akan dibawakan oleh saudara Muhammad Farid. Mungkin untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung saja mungkin kita persilahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat pada saudara Muhammad Farid, saya persilahkan. Ya, terima kasih saudara moderator, Ibu Prof dan teman-teman sekalian yang telah hadir di ruang Zoom.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Izinkan saya sebagai penyaji makalah kedua membawakan topik tentang pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dinamika perdagangan, diplomasi, dan transformasi sosial. Di sini sebagai awal saya menuliskan abstrak bahwa penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara serta faktor-faktor yang melatar belakangi transisi kekuasaan dari corak Hindu-Buddha menuju Islam. Metode penelitian atau penulisan yang digunakan adalah metode sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yang mana menunjukkan bahwa pembentukan kerajaan Islam di Indonesia tidak terjadi melalui satu pola tunggal, melainkan melalui integrasi jalur perdagangan maritim, perkawinan politik antara para pedagang Muslim dengan bangsawan lokal, serta peran sentral para ulama dalam melakukan pribumisasi ajaran Islam. Kerajaan Samudra Pasai muncul sebagai pionir entitas politik Islam di abad 13, yang kemudian diikuti oleh dominasi Kesultanan Malaka sebagai pusat imperium. Di Jawa, runtuhnya Majapahit memberikan ruang bagi berdirinya Kesultanan Demak yang mengombinasikan kekuatan maritim dan legitimasi kekuasaan melalui dukungan Wali Songo. Kemudian transformasi ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan dari konsep Dewa Raja menjadi Sultan, tetapi juga menciptakan identitas kebudayaan baru yang bersifat sinkretis. Pada akhirnya, penulisan makalah ini ingin menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sangat ditentukan oleh kemampuan para penguasa dalam mengadaptasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan sosial budaya, sehingga menciptakan stabilitas politik yang mampu bertahan hingga masa kolonialisme Eropa. Bab 1, pendahuluan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa transisi Nusantara dari era Hindu-Buddha menuju era Islam merupakan salah satu fragmen paling krusial dalam historiografi Indonesia. Proses ini tidak terjadi melalui penaklukan militer besar-besaran seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah atau Afrika Utara, melainkan melalui proses penetrasi damai. Islam datang ke Nusantara bukan ke dalam ruang hampa budaya, melainkan ke tengah masyarakat yang telah memiliki tatanan sosial politik yang mapan, di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika antara jaringan perdagangan internasional, perkawinan politik, perkawinan diplomatik, dan pergeseran orientasi spiritual masyarakat agraris dan maritim. Sejarah Islam di Nusantara merupakan salah satu transformasi sosial budaya paling signifikan dalam sejarah Asia Tenggara. Proses pembentukan kerajaan Islam di Nusantara secara umum mengikuti pola yang disebut sebagai Islamisasi dari atas sekaligus Islamisasi dari bawah. Nusantara yang terletak di jalur sutra laut yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Arab, para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab kemudian mendirikan komunitas di pelabuhan-pelabuhan penting di berbagai wilayah Nusantara. Keberhasilan ekonomi para pedagang ini memberikan pengaruh politik yang besar terhadap penguasa lokal. Banyak kemudian bangsawan lokal yang menikahkan putri mereka dengan pedagang Muslim kaya atau ulama. Hal ini menciptakan hubungan kekerabatan yang mempercepat konversi elit keraton ke agama Islam. Para ulama dan pengembara sufi memainkan peran krusial dengan menyebarkan Islam melalui pendekatan yang adaptif terhadap tradisi lokal. Di Jawa, peran Wali Songo sangat dominan
dalam memadukan ajaran Islam dengan seni wayang, gamelan, dan sastra, sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Bab kedua, masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum membahas terbentuknya kerajaan, penting untuk memahami jalur masuknya Islam ke Nusantara dan pengaruhnya tersebut. Dalam historiografi modern, dikenal beberapa teori utama tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam datang dari wilayah India, Gujarat, pada abad ke-13. Kelebihannya adalah adanya bukti kesamaan nisan seperti nisan Sultan Malik As-Saleh dengan model Gujarat. Yang kedua, teori Mekah atau teori Arab. Teori ini menegaskan bahwa Islam masuk sejak abad ke-7 langsung dari tanah Arab. Teori ini didukung oleh keberadaan permukiman Arab di Barus, Sumatera Utara, dan peran mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Yang ketiga, teori Persia dan Tiongkok. Teori ini menekankan pada pengaruh tradisi Syiah dan perang Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa. Bagi sejarawan, teori-teori ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan dilihat sebagai gelombang yang saling melengkapi dalam membentuk basis massa sebelum akhirnya muncul kekuatan politik formal berupa kesultanan atau kerajaan Islam. Perubahan dari kerajaan Hindu ke Islam membawa perubahan struktural dalam masyarakat Nusantara. Di antaranya, pertama terkait konsep kepemimpinan. Jabatan raja yang sebelumnya dianggap sebagai titisan dewa atau dewa raja berubah menjadi khalifatullah atau wakil Allah di bumi, atau sultan, disebut sultan yang memimpin umat. Yang kedua, terkait hukum dan keadilan. Penggunaan hukum syariat mulai diperkenalkan, meskipun dalam praktiknya sering dipadukan dengan hukum adat lokal. Yang ketiga, seni dan arsitektur. Munculnya bentuk masjid dengan atap tumpang yang merupakan adaptasi dari arsitektur pura candi, menunjukkan proses asimilasi budaya yang damai. Pembentukan kerajaan Islam pertama selalu dimulai dari kota-kota pelabuhan. Secara geografis, wilayah yang bersentuhan pertama kali dengan Islam adalah pesisir Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai abad 13 di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama yang diakui secara luas dalam catatan sejarah. Kekuatan Pasai terletak pada kontrolnya terhadap komunitas Lada dan perannya sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik dengan dinasti Mamluk di Mesir dan Kesultanan Delhi di India menunjukkan bahwa pembentukan kerajaan Islam di Nusantara sejak awal sudah bersifat kosmopolitan. Di Pulau Jawa, pembentukan kerajaan Islam berkaitan erat dengan melemahnya otoritas pusat Majapahit. Proses ini merupakan contoh nyata dari konstruksi sosial baru, di mana para pedagang Muslim di pesisir utara Jawa mulai memiliki kekuatan ekonomi yang melampaui aristokrasi pedalaman. Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15 adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Secara umum, terdapat 3 pola utama dalam pembentukan kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara, yaitu pertama, melalui pola perkawinan. Para pedagang Muslim yang kaya menikah dengan putri-putri bangsawan lokal. Hal ini memberikan akses ekonomi kepada pribumi dan akses status sosial kepada para pedagang. Kedua, pola dakwah urban. Islam menyebar di pusat-pusat kota perdagangan. Ketika raja memeluk Islam, seluruh struktur birokrasi dan rakyat otomatis mengikuti. Namun, tetap diiringi dengan dakwah kultural. Yang ketiga, pola legitimasi baru. Para raja menggunakan gelar sultan atau khalifatullah untuk mendapatkan legitimasi yang lebih luas di dunia internasional, menggantikan konsep dewa raja dalam tradisi Hindu-Buddha.
Pembentukan kerajaan Islam mengubah tatanan sosial Nusantara secara fundamental. Hal ini karena Islam memperkenalkan konsep kesetaraan di depan Tuhan, yang meskipun tidak menghapus kasta secara total di lapangan, namun memberikan mobilitas sosial yang lebih baik dibandingkan sistem kasta yang kaku. Hukum Islam kemudian diintegrasikan ke dalam hukum adat. Seperti dalam adat Minangkabau, ada semboyan, adat yang berbunyi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Kemudian penggunaan huruf Arab Melayu atau Jawi Pegon memicu ledakan karya sastra dan penulisan historiografi lokal. Bab 3. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam utama di Nusantara. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13. Samudra Pasai di Aceh diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Nasimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir, namun penguasa pertamanya yang terkenal adalah Marasiluh, yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, yang wafat pada tahun 1297. Proses pembentukan Kerajaan Samudra Pasai berawal dari penggabungan dua desa, yaitu Samudra dan Pasai. Karena lokasinya berada di pintu masuk Selat Malaka, pelabuhan ini kemudian menjadi pusat perdagangan internasional. Konversi Sultan Malik As-Saleh menandai legitimasi formal Islam dalam struktur kekuasaan. Perannya kemudian, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam pertama dan menjadi perantara penyebaran Islam ke Malaka dan Pulau Jawa. Yang kedua, Kesultanan Malaka, abad ke-15. Didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran dari Majapahit yang melarikan diri ke Semenanjung Malaya. Setelah memeluk Islam, ia berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Malaka yang awalnya berkembang dari desa Melayang menjadi imperium dunia. Pengakuan Islam oleh Sultan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pedagang Muslim dan perlindungan dari dinasti Ming, Tiongkok, terhadap ancaman Siam ketika itu. Perannya, Malaka kemudian menjadi patikannya atau pusat penyebaran Islam Asia Tenggara, termasuk dalam hal penyebaran bahasa Melayu dan agama Islam. Yang ketiga, Kesultanan Demak, abad ke-15 hingga abad ke-16. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, didirikan oleh Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V atau Raja Majapahit terakhir, dengan seorang putri dari Tiongkok yang telah memeluk Islam. Bagaimana proses pembentukannya? Seiring melemahnya otoritas pusat Majapahit ketika itu, wilayah-wilayah pesisir utara Jawa seperti Gresik, Tuban, dan Jepara yang dihuni komunitas Muslim kemudian mulai memisahkan diri, dan dengan dukungan Wali Songo, Raden Patah mendirikan Demak sebagai pusat kekuatan politik baru yang akhirnya meruntuhkan dominasi Majapahit pada tahun 1527. Demak menjadi pangkalan militer untuk mengusir Portugis di Malaka. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa ekspedisi Adipati Yunus, dan kemudian Demak menjadi pusat penyebaran Islam sampai ke pedalaman Jawa. Berikutnya adalah Kesultanan Banteng dan Cirebon. Kedua kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Cirebon merupakan pintu masuk Islam di Jawa Barat, sedangkan Banten dikembangkan untuk menguasai jalur perdagangan lada di Selat Sunda. Proses pembentukannya melalui diplomasi dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran, yang merupakan kekuasaan Hindu, oleh Fatahillah yang ketika itu didaulat menjadi Panglima Demak. Kekuasaan Islam di pesisir barat Jawa pun kemudian menjadi mapan. Yang kelima adalah Kesultanan Mataram Islam, abad ke-16 hingga abad ke-18. Berbeda dengan Demak yang berbasis maritim, Mataram Islam yang didirikan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati itu berbasis agraris di pedalaman Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan Solo.
Mataram muncul setelah runtuhnya Kerajaan Pajang di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mataram kemudian mencapai puncak kejayaannya dengan menyatukan hampir seluruh tanah Jawa dan melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Jadi, di Kesultanan Mataram Islam terjadi sinkretisme yang kuat antara tradisi keraton Jawa dengan nilai-nilai Islam yang kemudian menciptakan identitas budaya Islam Jawa. Yang keenam adalah Kesultanan Goa Tallo atau Kesultanan Makassar. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara bagian timur. Raja Goa, Dayman Rabia, memeluk Islam pada tahun 605 dan bergelar Sultan Alauddin. Proses Islamisasi di Makassar merupakan salah satu yang paling menarik karena sangat inklusif. Makassar menjadi pelabuhan transito internasional yang melindungi para pedagang Melayu, Jawa hingga Eropa. Konsep satu raja, dua rakyat menunjukkan bahwa Islam mampu menyatu dengan struktur politik dualistik lokal tanpa menghancurkannya. Islam masuk melalui dakwah ulama asal Minangkabau, yaitu Datuk Ribandang. Kekuatan militer dan perdagangan Makassar yang tangguh membuat Makassar menjadi pusat transit rempah-rempah yang menentang monopoli perdagangan Belanda. Di antara raja-raja terkenal ketika Makassar telah menjadi kekuasaan Islam, di antaranya adalah Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, dan Sultan Hasanuddin. Terakhir ini yang dijuluki ayam jantan dari timur. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan ini berada di Kepulauan Maluku, dikenal sebagai The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Islam masuk sekitar abad ke-15 melalui perdagangan. Persaingan antara Ternate yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Baabullah dan Tidore seringkali dimanfaatkan oleh bangsa Eropa, Portugis, dan Spanyol. Namun kedua kerajaan ini tetap menjadi benteng pertahanan Islam di wilayah timur. Di Maluku, Islam masuk melalui jalur perdagangan rempah sejak abad ke-14. Namun, transformasi sosial menjadi kesultanan yang kokoh telah terjadi saat persaingan dengan bangsa Eropa memuncak. Islam di sini menjadi simbol perlawanan sekaligus identitas pemersatu bagi suku-suku di Kepulauan Maluku yang luas. Yang kedelapan, kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Pulau Kalimantan yang dahulu dikenal sebagai daerah transit perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku memiliki sejarah Islamisasi yang unik. Proses pembentukan kerajaan Islam di Kalimantan umumnya dipengaruhi oleh hubungan perdagangan dan aliansi politik dengan kesultanan-kesultanan di Jawa dan Sulawesi. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan Islam terbesar di Kalimantan. Pembentukannya menandai berakhirnya pengaruh Hindu di wilayah tersebut. Ada pula Kesultanan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur yang terletak di sepanjang Sungai Mahakam. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kutai Martadipura. Namun dengan garis keturunan yang berbeda. Islam masuk ke Kutai pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota, yaitu pada abad ke-16. Berbeda dengan Banjar atau Kutai yang berawal dari kerajaan Hindu, Pontianak, Kesultanan Pontianak didirikan langsung sebagai entitas politik Islam. Kerajaan Islam Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari seorang ulama besar asal Arab, yaitu Habib Hussein Al-Qadri. Syarif Abdurrahman membuka lahan di pertemuan tiga sungai, Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar. Dan karena karisma kepemimpinannya dan jaringan perdagangannya, wilayah ini kemudian berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan dakwah di Kalimantan Barat. Ada pula Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat, yang awalnya merupakan wilayah di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit, kemudian menjadi bawahan Kesultanan Banjar dan Sarawak.
Islamisasi formal terjadi sekitar abad ke-17. Raden Sulaiman, putra dari Sultan Sarawak, pindah ke Sambas dan menikahi putri lokal. Setelah melalui dinamika politik, Raden Sulaiman naik tahta pada tahun 1671 dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I. Ia kemudian menjadikan Islam sebagai landasan konstitusi kerajaan, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pusat literasi Islam di Kalimantan melalui karya ulamanya. Selain itu, ada pula Kesultanan Pasir di Kalimantan Timur yang terletak di wilayah selatan Kalimantan Timur, berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Islam masuk ke Pasir pada awal abad ke-16 melalui dakwah dari pedagang-pedagang asal Jawa dan Sulawesi. Penguasa Pasir yang pertama memeluk Islam adalah Putri Diang Ratih yang menikah dengan seorang bangsawan dari Jawa, yaitu Abu Mansur Indrajaya. Namun pengukuhan secara politik terjadi di bawah Sultan Ibrahim Khaliluddin yang secara resmi menggunakan gelar sultan dan menerapkan hukum Islam. Selain 5 besar kerajaan Islam di Kalimantan tersebut di atas, juga terdapat beberapa kerajaan kecil yang juga bertransformasi menjadi kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Bulungan yang terletak di Kalimantan Utara, terbentuk melalui proses asimilasi budaya antara penduduk lokal atau penduduk Dayak dengan pedagang pesisir yang membawa ajaran Islam. Kemudian ada Kesultanan Sintang yang awalnya dari kerajaan Hindu animisme, mulai memeluk Islam pada masa pemerintahan Abang Pencing yang bergelar Sultan Muhammad Samsudin. Secara umum, proses pembentukan kerajaan Islam di Kalimantan dapat dikategorikan ke dalam 3 jalur. Pertama, bantuan militer dan aliansi, seperti Banjar yang mendapatkan bantuan dari Demak. Yang kedua, dakwah ulama dari atas ke bawah, seperti yang terjadi pembentukan kerajaan Islam Kutai dan Sambas, di mana raja diislamkan terlebih dahulu oleh para ulama pendatang. Yang ketiga, pendirian baru, seperti yang terjadi pada kerajaan Islam Pontianak yang dibangun dari nol oleh tokoh Muslim. Terakhir, bab 4 sebagai kesimpulan. Di sini dapat dipahami bahwa ternyata pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bukanlah sekedar pergantian agama para penguasa, melainkan sebagai sebuah revolusi mental dan kultural yang kompleks. Melalui seleksi nilai-nilai lokal yang diselaraskan dengan ajaran Islam, kerajaan-kerajaan ini berhasil membangun identitas nasional awal yang bersifat inklusif dan kosmopolitan. Sejarah kesultanan-kesultanan ini membuktikan bahwa Indonesia, dalam hal ini Nusantara, memiliki akar sebagai bangsa maritim yang terbuka terhadap perubahan global tanpa harus kehilangan jati diri lokalnya. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara merupakan jembatan yang menghubungkan masa kuno Hindu-Buddha dengan masa modern Indonesia. Melalui kesultanan-kesultanan ini, integrasi wilayah Nusantara semakin kuat berkat penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dan jaringan perdagangan antar pulau yang dipersatukan oleh iman yang sama. Perlawanan terhadap kolonialisme Barat pun banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh atau raja-raja dari kesultanan di Nusantara yang menjadikan Islam sebagai simbol persatuan dan martabat bangsa. Membahas jumlah kerajaan Islam di Nusantara secara eksak cukup menantang karena jumlahnya mencapai puluhan, mulai dari kesultanan besar hingga kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di wilayah pesisir. Namun secara historis terdapat sekitar 25 hingga 30 kerajaan Islam utama yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi signifikan. Di wilayah Sumatera, wilayah ini adalah gerbang utama Islam di Nusantara karena letaknya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kerajaan utama Islam diantaranya Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Malaka, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang Darussalam,
Karakteristiknya yang dominan adalah sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat studi literatur Islam. Sementara di wilayah Jawa, transisinya menandai runtuhnya dominasi pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan utama Islam diantaranya adalah Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Pajang. Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh peran Wali Songo yang menggabungkan kekuatan politik dengan dakwah kultural. Sementara di wilayah Kalimantan ada Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Sambas, dan Kesultanan Bulungan. Banyak kerajaan Islam tersebut terbentuk melalui aliansi politik dengan kerajaan di Jawa dan Sulawesi, serta pengaruh kuat dari para sayyid atau keturunan Arab. Sementara di Sulawesi ada Kesultanan Goa Tallo atau Kesultanan Makassar, Kesultanan Bone, Kesultanan Buton, dan Kesultanan Luwu. Karakteristiknya memiliki kekuatan maritim yang luar biasa dan menjadi benteng pertahanan terakhir melawan monopoli perdagangan VOC di wilayah timur Nusantara. Sementara di wilayah Maluku dan Papua ada Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacang. Di Papua sendiri juga terdapat pengaruh Islam melalui Kerajaan Sembilang di wilayah Onim atau Pakpak. Karakteristiknya terkenal sebagai Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah yang menyatukan jaringan perdagangan global dengan syiar Islam. Proses pembentukan kerajaan-kerajaan Islam ini memberikan gambaran tentang dinamika sosial yang sangat cerdas. Pertama, legitimasi melalui agama. Penguasa lokal menggunakan Islam untuk memperkuat legitimasi mereka. Dengan memeluk Islam, raja tidak lagi dianggap sebagai titisan dewa yang jauh, melainkan sebagai sultan atau khalifatullah yang mengemban amanah keadilan. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi. Pembentukan kesultanan hampir selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan kota-kota pelabuhan atau kota-kota pesisir. Islam membawa hukum dagang yang lebih universal, seperti konsep kejujuran dalam timbangan dan larangan riba secara teologis, yang membuat para pedagang asing merasa lebih aman bertransaksi. Yang ketiga, akulturasi budaya. Islam tidak menghapus budaya lama secara radikal. Masjid-masjid kuno seperti Masjid Agung Demak tetap menggunakan atap tumpang mirip pura, menunjukkan bahwa kekuasaan Islam mengedepankan harmoni dibanding konfrontasi. Dari sejarah panjang pembentukan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara ini, kita dapat memetik beberapa hikmah penting bagi kehidupan berbangsa saat ini, yaitu pentingnya diplomasi dan persatuan, moderasi beragama atau wasatiyah, kemandirian ekonomi, dan pendidikan sebagai pilar kekuasaan. Saya kira demikian Prof. dan teman-teman sekalian. Halaman berikutnya adalah daftar rujukan atau pustaka yang dijadikan dasar penulisan makalah ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Imam Farid. Di mana dibahas tadi mengenai teori-teori masuknya Islam di Indonesia, ada teori Gujarat, Persia, Makkah, dan Arab. Kemudian disinggung juga tentang kerajaan-kerajaan, dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Demak, Banten, bahkan sampai ke kerajaan Sulawesi Selatan, yakni Dua Tallo. Lalu sempat juga dijelaskan tentang masuknya Islam secara bottom up atau dari bawah ke atas dan top down, dari atas ke bawah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, sanggahan atau saran untuk materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Kepada audiens atau peserta, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan.
Mungkin bisa dimulai dari Saudara Syahdina. Atau bisa mungkin dari Saudara Arjun Marendeng. Izin moderator. Terima kasih Silakan. atas kesempatannya. Tadi udah cukup jelas bagaimana kemudian pembentukan kerajaan Islam di Nusantara. Namun ada hal yang menarik menurut saya dikupas lebih mendalam. Saya ingin menyoroti karena kita masuk dalam kawasan Indonesia Timur, Sulawesi. Ini saya akan lebih ke kerajaan Guatalo. Karena di makalah tadi saya lihat tidak ada dijelaskan tentang apakah kemudian terbentuknya kerajaan Guatalo menjadi kerajaan Islam itu menuai kontradiksi di kalangan masyarakat atau bagaimana. Lalu kemudian juga apakah ada hal lain sebelum terbentuknya kerajaan Guatalo itu menjadi kerajaan Islam? Karena seperti yang saya pahami di salah satu seminar kemarin saya hadiri di Fakultas UIN Alauddin itu, di seminar beda buku dari dosen Lampung, Dr. Abdurrahman Hamid MSI, yang membeda buku yang dikarang oleh beliau sendiri tentang Makassar Mendunia, yang mengatakan bahwa penjajahan itu mengikuti jalur rempah-rempah dalam bukunya. Jadi saya ingin mempertanyakan lebih jelas apakah kerajaan-kerajaan Islam ini sebelum menjadi kerajaan Islam apakah juga mengalami hal-hal seperti itu. Artinya apa? Bahwa para ulama ini kemudian menarget lebih mengutamakan pusat-pusat perdagangan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, apakah sebelum Guatalo menjadi kerajaan Islam itu ada kontra, misalnya katakanlah peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian menolak untuk tunduk terhadap Guatalo. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Farid? Bisa dipahami pertanyaan dari Saudara Arjun? Ya, tampung saja dulu sampai mungkin 3 pertanyaan. Oh ya, siap. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Langsung buka saja mikrofonnya. Ya, terima kasih kepada moderator kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya. Judul makalah hari ini, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dinamika perdagangan, diplomasi, dan transformasi sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi
merupakan hasil dari proses Islamisasi yang damai yang didorong oleh dinamika perdagangan maritim, diplomasi, dan transformasi sosial budaya yang mendalam. Dan Islam masuk ke Indonesia tidak melalui penaklukan, melainkan melalui interaksi, perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Pertanyaan saya kepada pemateri, mengapa sebagian besar kerajaan Islam di awal Nusantara seperti Samudra Pasai dan Demak terletak di daerah pesisir pantai? Coba pemateri hubungkan dengan jalur perdagangan internasional. Seperti itu mungkin, moderator. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi. Saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin bisa bantu ketik pertanyaan di grup chat atau di WA supaya bisa, apakah ada teman-teman yang lain mau menambahkan. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saudara Adino atau saudara Putih Wahyuni, silahkan. Baik, silahkan. Ya, terima kasih moderator. Ini saya sedikit mempertanyakan yang sebelumnya ada kerajaan kan itu ada tradisi Hindu dan Buddha. Nah, ini yang saya mau pertanyakan karena sedikit menggambar bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang timbul di daerah masing-masing yang dapat dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi politik Hindu dan Buddha sebelumnya. Nanti kalau kurang jelas saya tulis di kolom chat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya lempar ke pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Saya persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertama terkait apa tadi yang dari Saudara Jun terkait Islamisasi di Kerajaan Gua Talo, apakah menuai kontroversi? Kemudian bagaimana sikap kerajaan menyikapi dominasi perdagangan dari penjajah atau dari negara-negara Eropa? Jadi sangat penting saya jelaskan sebelumnya bahwa sepemahaman saya bahwa di Nusantara itu ada tiga kerajaan yang pernah menguasai Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Nusantara bagian barat dan Kerajaan Majapahit di Nusantara bagian tengah dan Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar di Nusantara bagian timur. Kerajaan Gua Talo di Nusantara bagian timur sebelum masuk Islam itu yang banyak disebut dalam catatan sejarah adalah Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa itu awalnya, Kerajaan Goa dengan Talo itu awalnya satu. Kemudian dipecah menjadi dua di masa pemerintahan Raja Goa keempat. Goa dengan Talo berpisah karena memiliki dua pewaris. Kemudian disatukan kembali pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9. Raja Goa ke-9 itu nama rajanya Karain Tumapa Arsika Kalona. Jadi dialah yang melakukan modernisasi kerajaan Goa. Goa dengan Talo disatukan kembali dan ketika disatukan tidak ada lagi sebutan kerajaan Goa,
atau kerajaan Tallo yang menjadi sebutannya adalah Kerajaan Makassar. Sehingga pada ketika itu muncullah semboyan Sere Karaeng Rua Atah, dua rakyat satu raja. Maksudnya rakyat Goa dengan rakyat Tallo itu dipimpin oleh satu raja yang pada saat itu dimaklumkan namanya Kerajaan Makassar. Dan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-13, datanglah para ulama, bukan 13 sih, pada abad ke-16 masuklah penyiar Islam dari tanah Minangkabau, Dato' Ribandang, kemudian berdakwah di kerajaan, dan kemudian Raja Makassar tertarik, masuk Islamlah kemudian Daeng Manrabiah yang kemudian bergelar Sultan Awalul Islam, Sultan Alauddin, dan itulah Raja Islam yang pertama. Jadi jika kita membaca sejarah lengkapnya masuknya Islam di tanah Sulawesi Selatan dan berfokus pada Kerajaan Makassar, maka sebetulnya itu ada dua. Satu, top down dari atas ke bawah, di mana Islam dibawa oleh para penyiar Islam dari tanah Minangkabau. Yang kedua, bottom up. Sebetulnya Islam jauh sebelum kedatangan Dato' Ribandang, sebetulnya Islam sudah masuk, tetapi belum masif. Masuk Islamnya melalui transaksi perdagangan. Jadi kedatangan Dato' Ribandang itu yang kemudian memasifkan Islam, karena Islam diperintah dari atas, diikuti rakyat mengikuti rajanya yang sudah memeluk Islam. Saya kira itu apa istilahnya Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Makassar. Jadi apakah kemudian tadi yang ditanyakan apakah terjadi kontroversi? Tidak ada di dalam catatan sejarah baik dalam Lontara Paturiloa Rigua yang menyebutkan adanya penolakan, ketidakterimaan masuknya Islam di tanah Makassar. Malah tadi di makalah disebut bahwa sifat masuknya Islam itu inklusif, dan hampir ketika rakyat melihat rajanya sudah masuk Islam, praktis diikuti oleh rakyat. Jadi itu saya kira secara umum masuknya Islam di Goa Tallo atau Makassar di akhir abad 16 tadi atau awal abad ke-17. Kalau dalam catatan tahunnya itu disebutkan tahun 1605, itu tidak dianggap sebagai kontroversi dalam arti penolakan internal, melainkan lebih kepada pilihan politik dan spiritual yang strategis. Jadi tidak ada kontroversi ya. Yang kemudian terjadi kontroversi itu adalah masa setelahnya, karena Kerajaan Makassar itu memaksakan bahwa kerajaan-kerajaan lain yang menjadi wilayah dominasinya juga harus masuk Islam. Itulah sebabnya kemudian kita baca dalam Lontara Paturiloa Rigua, disebutkan bahwa Goa menyerang berbagai kerajaan di sekitarnya, menyerang Wajo, menyerang Sopeng, menyerang Bone, tidak lagi dalam upaya menaklukkan, tetapi dalam upaya mengislamkan. Makanya perang penaklukan tersebut disebut sebagai Bunduk Kasalanga atau musuh selenge. Jadi perang itu dilakukan oleh Kerajaan Makassar dalam rangka mengislamkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Saya kira itu untuk menjawab Saudara Arjun atas pertanyaannya. Kemudian
bagaimana sikap kerajaan Makassar terhadap datangnya penjajah. Saya kira juga sudah dijelaskan di makalah bahwa Islam justru menjadi motivasi yang menjadikan kerajaan Makassar memiliki semangat untuk melawan dominasi perdagangan dari bangsa Eropa. Dalam hal ini yang paling awal adalah Portugis dan Spanyol. Kemudian terkait pertanyaan dari saudari Indah Sari Dewi, mengapa kemudian kerajaan Samudra Pasai di Sumatera atau kerajaan Demak di Jawa itu hampir selalu muncul dan berkembang dari interaksi perdagangan internasional dan adanya di pesisir. Jadi ini sebetulnya mudah dipahami bahwa dahulu suatu kerajaan atau suatu daerah atau suatu wilayah itu tidak akan berkembang pesat kalau tidak terhubung satu sama lain. Dan yang menghubungkan daerah itu satu sama lain adalah adalah laut dan pesisir. Jadi sangat sukar berkembang suatu wilayah jika berada di wilayah pedalaman. Ya. Jadi wilayah pedalaman sukar diakses oleh jalur perdagangan sehingga semua daerah atau kerajaan itu akan mudah cepat berkembang dan mengembangkan diri jika daerah itu atau kerajaan itu berada di wilayah pesisir. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan Saudari Indah Sari Dewi. Kemudian terkait pertanyaan dari Saudara Sahdino Sahdana, maaf saya kurang jelas tadi, ada di chat ya? Dia ada di grup chat ini. Sejauh mana Ya, sejauh mana? kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dapat dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha. Jadi tadi juga sempat dijelaskan dalam makalah bahwa eksistensi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu paling tidak dapat dilihat dari arsitektur bangunan, termasuk masjidnya, yang tidak menghapus jejak budaya dari tradisi Hindu-Buddha. Jadi contoh misalnya tadi disebut dalam makalah Masjid Demak, hubungan atau atapnya itu masih berkarakter Hindu-Buddha. Tapi sebagai bangunan Islam, masjid itu tidak terhapus atau para perancang bangunan ibadah umat Islam tidak menghapus unsur-unsur kekhasan dari tradisi Hindu-Buddha tersebut. Jadi ini tadi disebut bahwa hal tersebut sebagai bentuk asimilasi budaya yang inklusif. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sebentar Pak Ibu Prof bisa menambahkan. Saya kira demikian, moderator. Terima kasih banyak. Baik. Itulah tadi jawaban dari saudara materi. Kemudian membahas tentang Islamisasi di Sulawesi Selatan. Kemudian alasan kenapa kerajaan-kerajaan yang di pesisir pantai itu mempunyai hubungan jalur perdagangan internasional, dan dari saudara Sahdino kerajaan-kerajaan atau pengaruh dari Hindu-Buddha itu sendiri. Mungkin sebelum saya kembalikan ke dosen pengampu, saya kembalikan ke penanya dulu. Siapa tahu
ada yang mau disanggah atau ada yang mau ditambahkan? Eh, saya mungkin moderator. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit menanggapi. Kemudian saya tidak menanggapi terlalu banyak. Sekedar ini ada salah satu kalimat saya yang saya rasa belum cukup terjawab, yaitu poin intinya. Saya tadi kan bilang saya mengambil perbandingan dari seminar beda buku oleh Dr. Abdurrahman Hamid, MSc, dalam karyanya Pasar Mendunia, yang mengatakan bahwa penjajahan di Indonesia itu mengikuti jalur rempah-rempah. Nah, yang tidak terjawab tadi adalah apakah proses penyebaran Islam, khususnya di Sulawesi itu pembentukan kerajaan Islam itu, para ulama kemudian juga memakai strategi tersebut, seperti strategi yang digunakan oleh para penjajah, yaitu mengikuti jalur rempah-rempah, di mana pusat perdagangan ada, di situ kemudian mereka memulai. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit mengenai penyebaran Islam. Apakah mengikuti jalur-jalur yang dilakukan oleh para penjajah? Di sini mungkin teman-teman ada yang pernah baca buku. Ada satu buku itu saya lupa judulnya, menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa memang ada beberapa jalur yang dilewati oleh para penyebar Islam itu sendiri. Yang pertama adalah, yang paling terkenal adalah jalur perdagangan. Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara Muhammad Farid tadi, kenapa para kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir, yang mempunyai dermaga dan bangka, yang mempunyai semacam jalur perdagangan pantai yang internasional, itu lebih mudah untuk diislamisasikan karena akses ke kerajaan tersebut sangat mudah. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang berada di pedalaman. Contoh yang seperti yang saat ini mungkin kita tahu semua, Islamisasi di Toraja itu sangat minim sekali. Bahkan sampai sekarang di Toraja itu dia mayoritas non-Muslim, Kristen. Nah, itu adalah dampak dari jalur Islamisasi itu sendiri. Karena daerah Toraja itu masuk pedalaman jauh, tidak berdekatan dengan dermaga-dermaga yang dapat dijangkau oleh para penyebar Islam itu sendiri. Lalu kemudian tadi saya sempat dengar tadi dari saudara Arjun, apakah ada kontradiksi dari kerajaan Guatalo? Sebenarnya ada, karena pada saat kerajaan Guatalo itu memeluk Islam, ketika kerajaan Guatalo itu ingin mengislamisasikan atau ingin memberitahu kepada kerajaan-kerajaan tetangganya, karena pada saat itu kerajaan Sulawesi Selatan sudah membuat ada semacam prinsip. Nah, prinsip itu berbunyi, jika ada satu kerajaan atau satu daerah yang mendapatkan kebenaran, itu wajib untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada yang lainnya, kerajaan-kerajaan lain. Nah, di sini kerajaan Guatalo ingin
memberitahukan kebenaran itu, yaitu Islam, kepada kerajaan-kerajaan tetangganya seperti Boni, Sidrap, dan yang lainnya. Tetapi kerajaan-kerajaan tersebut beberapa ada yang menolak. Karena kenapa? Kita ketahui sendiri bahwa kerajaan Batal itu sangat kuat, dan kemudian timbul seperti pemikiran-pemikiran yang lain dari kerajaan tetangga-tetangganya seperti Boni misalnya, yang menganggap bahwa Batal itu hanya ingin mengekspansi wilayah Boni untuk kerajaan Batal seperti itu. Jadi kontradiksi, rintangan untuk islamisasi banyak sekali dari islamisasi kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau menambahkan sebelum saya kembalikan ke dosen pengampu. Ya, saya jawab dulu langsung mungkin Pak Talib. Oh iya, siap. Terima kasih atas tanggapan teman-teman. Jadi perlu mungkin dipahami bahwa saya ke Pak Talib dulu ya tanggapannya tadi. Jadi jauh sebelum masuknya Islam memang itu kerajaan Makassar, Guatalo adalah kerajaan yang sangat ekspansif dalam artian sangat gigih memperluas wilayah kekuasaannya dan memperbanyak palili. Palili itu apa istilahnya? Kerajaan-kerajaan bawahan. Jadi dia memang bercita-cita menjadi kerajaan utama, kerajaan yang paling besar di Jazirah Sulawesi Selatan. Makanya kemudian kerajaan-kerajaan di sekitarnya itu ditaklukkan. Dan setelah masuk Islam, alasan Goa menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya itu berubah. Dalam Lontara disebutkan sebagai bunduk keselangang atau musuh selenge dalam bahasa Bugis. Jadi kontroversi terjadi pada saat kerajaan Bone mau ditaklukkan. Jadi penyerangan Makassar ke Bone itu serangan keempat kalinya. Serangan militer pertama sampai ketiga itu dalam rangka penaklukan, sementara serangan militer keempat ke Bone itu dalam rangka pengislaman. Ini yang kemudian ditentang oleh Bone. Jadi Bone tidak terima sebagai peran pengislaman karena bercermin dari serangan-serangan militer sebelumnya bahwa Goa memang ingin menaklukkan atau menjajah Bone. Jadi memang kontroversial di situ ya. Di satu sisi dipandang sebagai penaklukan wilayah, di sisi lain dipandang sebagai peran pengislaman. Saya kira itu diskusi yang sangat menarik kalau sejarah Sulawesi Selatan ingin dibedah dan tidak akan pernah habisnya. Sama tidak ada habisnya jika kita berdebat soal apakah Arum Palaka itu pengkhianat atau sang pembebas bagi bangsa-bangsa Bugis. Jadi mungkin dipending saja soal itu karena ada mungkin sesi tersendiri untuk membedahnya, mendiskusikannya karena itu akan sangat panjang. Kemudian terkait apa yang disampaikan, apa yang ditanggapi oleh saudara Arjun, jadi memang ini panjang juga kalau mau dibahas bagaimana kemudian bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara itu Portugis dan Spanyol. Bagaimana kemudian dia sampai di Nusantara, kemudian menjajah, tentu awalnya kedatangan Portugis dan Spanyol ke Nusantara bukan dalam rangka menjajah, tetapi memang menelusuri jalur rempah-rempah. Jadi ketika Portugis dan Spanyol menelusuri sumber rempah-rempah, akhirnya mereka sampai di Nusantara. Tapi sebetulnya ada sejarah yang tak banyak orang ketahui bahwa
mengapa Portugis dan Spanyol harus ke Nusantara. Tentu ini terkait dengan jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel Roma itu ditaklukkan oleh Turki, yang ketika itu rajanya Sultan Mehmed II atau Sultan Al-Fatih. Jadi Sultan Al-Fatih ini setelah menaklukkan Konstantinopel, dia mengeluarkan kebijakan menutup pasar Istanbul. Pasar Istanbul ketika itu adalah pusat rempah-rempah dunia. Ya. Ditutupnya pasar Istanbul, akhirnya Eropa itu kehilangan rempah-rempah, tidak memiliki akses ke pasar rempah-rempah. Akhirnya dia, karena tidak mendapatkan akses ke pasar rempah-rempah, akhirnya dia memilih jalan untuk mencari sumber rempah-rempah sendiri. Dan akhirnya dia melakukan pelayaran dan akhirnya sampai di Nusantara. Jadi ini ada hubungannya dengan Kesultanan Turki. Karena sumber rempah-rempah di Eropa itu ditutup oleh Sultan Al-Fatih. Ini perlu diketahui bahwa Turki itu wilayahnya sebagian besar masuk wilayah Eropa, sebagian besar wilayahnya masuk di benua Asia. Jadi Turki itu Asia sepotong, Eropa sepotong. Jadi nanti mungkin sebentar Ibu Dokter bisa menambahkan. Jadi saya kira itu, jadi tidak ada niat awal dari bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol untuk menjajah awalnya. Dia hanya mencari sumber rempah-rempah. Jadi setelah dia menemukan sumber rempah-rempah dan ternyata kemudian menemukan bahwa penduduk pribumi itu lemah dari segi politik, dan itulah yang kemudian membuat Portugis dan Spanyol melakukan politik dominasi terhadap penguasaan sumber rempah-rempah. Saya kira itu hanya yang bisa saya tambahkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, baik. Mungkin itu jawaban dari Saya kembalikan ke pemateri. moderator. Ya, terima kasih. Ini itu jawaban dari pemateri Saudara Muhammad Farid Wajidi. Kemudian mungkin untuk menyefisienkan waktu yang ada, saya kembalikan ke Bu Dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan penghujung presentasi. Saya persilahkan. Ada Bunda, mic-nya termute Bunda. Oh ya, maaf. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kita bahas beberapa hal sebetulnya ya. Namun ketika kita melihat bagaimana Islam itu bisa menyebar ke Nusantara ini, itu pastinya melalui proses-proses ya. Nah, sebagaimana di makalah dijelaskan bahwa jalur-jalur Islamisasi itu tidak lepas dari media-media yang dilaluinya, artinya jalur-jalur yang dilaluinya. Jadi jalur-jalur perdagangan ya. Jalur perdagangan jalur Islamisasi ini tentunya mengikuti rute pelayaran, dan di mana pada saat itu sangat aktif menghubungkan antara Timur Tengah, Persia, Gujarat, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di sekitar Nusantara, baik di Sumatera, dalam hal ini Persia, Perlak, lalu kemudian di Jawa dengan Demak, Cirebon, lalu kemudian Makassar, lalu kemudian di Maluku, dan pada umumnya berada di pesisir. Ya. Kita sama mengetahui bahwa
ketika Islam belum artinya aktivitas dan proses pengislaman itu dilakukan, memang jalur perdagangan itu jauh sebelumnya sudah ada, ya. Jauh sebelumnya sudah ada. Hanya saja pada saat itu para dai-dai memang sudah lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kan sudah menyampaikan ajakan-ajakan kepada negara-negara lain. Sama juga pada masa Khulafaur Rasyidin seperti itu juga. Dia kirim surat untuk menyerukan dan mengajak mereka-mereka itu negara-negara tetangga untuk masuk Islam. Nah, oleh karena itu, para pedagang-pedagang Islam ini juga memanfaatkan kesempatan di samping dia berdagang, juga dia melakukan dakwah Islam itu ya. Jadi prosesnya ya seperti itu. Ketika para pedagang ini berada di suatu wilayah, saya kira ya bisa saja tidak dengan sengaja berdakwah, akan tetapi apa namanya itu Pak Farid? Apakah dakwah bilhal atau dakwah dia melakukan dakwah, misalnya berdagangnya dengan jujur, berdagangnya dengan sopan. Nah, itulah yang menjadi daya tarik para masyarakat-masyarakat setempat. Itu bisa menjadikan dia tertarik untuk menerima Islam. Nah, itu salah satunya, ya, bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu. Di daerah-daerah pesisir ini juga para pemerintah, dalam hal ini raja-raja, itu terkadang memiliki kebijakan-kebijakan. Sama juga dengan di Makassar, tadi banyak fokusnya ke Makassar ya. Jadi di Makassar itu tadi sudah dijelaskan sedikit disinggung bahwa pada saat Raja ke-9 ya, Tuma Parsi Kalona ya. Nah, memang ada satu perjanjian, akan tetapi perjanjian itu sih sebetulnya untuk memperkuat legitimasi antara dua kerajaan pada saat itu. Jadi ini sebelum Islam ada ya. Islam kan datang pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Imangerangi dan Deman Rabiah, itu raja ke-14. Nah, pada saat itu saya sedikit singgung sebelumnya ya, tadi mau meluruskan. Tadi istilah Pak Farid Wajdi, Ruah Atah Ceri Kareng. Terbalik nih Pak Farid. Jadi di situ dua raja Sere Ata Ruah Kareng Sere Ata. Oh Jadi iya, dua Prof. raja. Kenapa? Iya, Prof. Terbalik. Ya, dua raja satu rakyat. Jadi memang ada perjanjian antara keduanya. Jadi itu anak dari Batara Goa kalau tidak salah, atau Tunatangka Lopi. Nah, Batara Goa, Prof. Batara Goa iya. Jadi ada perjanjian untuk menyatukan kedua kerajaan ini bahwa siapapun yang menjadi raja Goa, dialah raja. Lalu kemudian siapapun menjadi raja Talok, maka dia adalah mangku bumi kerajaan. Jadi itu perjanjian yang sangat kuat yang dipegang teguh pada saat itu. Maka disatukanlah kerajaan kembar ini dan diberi nama dengan Kerajaan Makassar. Nah, itu yang saya luruskan ya. Jadi ada kesepakatan persekutuan dua kerajaan dan ini juga untuk memperkuat legitimasi. Lalu kemudian jadi dalam hal perdagangan juga ini terkait dengan perdagangan ya. Jadi bagaimana agar supaya kan kita ketahui bahwa di Sumbo Pusana merupakan pusat perdagangan, transito perdagangan. Tadi disinggung tentang bagaimana pada saat jatuhnya Konstantinopel,
Lalu kemudian orang-orang Eropa itu mencari jalur-jalur lain. Nah, sama juga ini, tadinya kan berpusat di Malaka. Akan tetapi mengapa orang-orang Eropa lari ke Makassar? Nah, karena orang-orang Eropa itu mendengarkan bahwa oh ya ternyata di Makassar itu rempah-rempahnya lebih murah daripada di Malaka. Nah, itu sampai jatuhnya Malaka di tangan Portugis. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab sehingga ramailah berdatangan ke Malaka. Bahkan orang-orang Melayu datang ke Malaka. Itu dalam hal eh, rempah-rempah itu. Jadi saya kira para pedagang juga seperti itu sampai sekarang. Dimanapun eh, barang dagangan itu bisa memudahkan mereka atau lebih menguntungkan mereka, maka dia harus cari jalur-jalur yang lebih murah gitu ya. Namun di di kerajaan Goa ini memang ada perjanjian antara para pendatang itu dengan masa pemerintahan Sultan Alauddin. Jadi Alauddin itu memberikan ruang kepada para pedagang baik Islam maupun pedagang-pedagang Eropa. Jadi dia menyatakan bahwa siapapun yang ingin datang ke Laut Makassar itu silahkan. Akan tetapi jangan mengambil roti di mulut saya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang sangat-sangat mengandung makna ya. Artinya jangan mengambil hak saya gitu. Nah, diberilah ruang. Jadi beberapa orang Portugis berdatangan, beberapa orang-orang Belanda belum Belanda belakangan Denmark, orang-orang Melayu malah. Bahkan orang-orang Melayu dan orang Portugis yang berkonflik di Maluku, di Melayu, itu berdamai di Makassar. Nah, itu atas kebijakan-kebijakan raja. Nanti pada belakangan datang orang Belanda yang ingin monopoli perdagangannya. Nah, itulah yang menjadi penyebab sehingga terjadi tadi disinggung oleh pemateri tentang perang Makassar ya. Nah, sedikit saya juga meluruskan tentang bagaimana orang-orang Goa, ya kerajaan Goa itu banyak hal, banyak versi ya yang mengatakan bahwa kerajaan Goa ini ingin menguasai kerajaan-kerajaan tetangga. Sebagaimana Abdul Muttalib tadi menyatakan bahwa memang ada perjanjian lagi. Jadi banyak perjanjian-perjanjiannya kita bisa melihat di Lontara yang mengatakan bahwa di antara sekian kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi, baik Goa, Bone, Sopeng, Wajo, dan lain sebagainya, itu melakukan sebuah perjanjian bahwa siapapun yang menerima kebaikan, maka dia harus menyampaikan kebaikan itu kepada kerajaan tetangga. Nah, inilah yang dipegang oleh Goa. Goa mau tentang Islam ke negara-negara tetangga. Akan tetapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang ekonomi. Boleh jadi Goa memiliki niat baik untuk menyebarkan Islam ini, di sisi lain juga bisa menguasai perekonomian untuk meramaikan transito perdagangan di kerajaannya, di Sombo Pusana. Jadi bisa saja itu karena adanya keinginan untuk menguasai komoditi-komoditi dagang dari daerah-daerah. Karena Goa kan tidak memiliki sumber daya alam. Yang memiliki sumber daya alam itu adalah dari kerajaan-kerajaan tetangga. Beras dari Sidendreng misalnya, kelapa, dan lain sebagainya itu dari negara-negara tetangga. Jadi perang yang bukan ya kalau istilah Pak Farid tadi musuh seleng ya. Jadi itu juga musuh seleng terjadi kontroversi. Apakah musuh seleng ini karena dia ingin mengislamkan sebuah kerajaan-kerajaan ataukah karena ada versi lain, artinya ada niat lain bahwa dia ini itu karena perekonomian.
Itu. Jadi kita lah sebagai peminat sejarah itu memberikan tafsiran-tafsiran dari sudut pandang yang berbeda. Itu bisa saja dari kita bisa melihat dari sudut pandang ekonomi, bisa juga kita melihat dari sudut pandang keagamaan, dalam hal ini penyebaran Islamnya. Itu eh itu tentang di ini ya, kerajaan-kerajaan Makassar tadi. eh, Sekalipun kita paham bahwa ketika kita berbicara tentang eh, proses Islamisasi di mana-mana, saya kira itu tetap kita berprinsip bahwa Islamisasi di Nusantara ini berlangsung secara damai, berlangsung secara akomodatif, ya. Kenapa? Karena di mana-mana kita melihat bahwa sekalipun ada konflik-konflik kecil, akan tetapi dalam hal penerimaan Islam itu sangat akomodatif. Kita bisa melihat ketika misalnya Islam diterima, sekalipun tidak lewat misalnya di Jawa, itu tidak lewat jalur politik, akan tetapi dia lewat jalur-jalur budaya misalnya. Jadi, tapi efeknya tentunya berbeda, ya. Kalau tidak salah pernah kita kita bahas sedikit ya, singgung sedikit waktu itu. Jadi kita juga sama mengetahui bahwa semua wilayah-wilayah yang didatangi oleh orang-orang Islam pada saat itu tidak hampa budaya. Jadi mereka-mereka yang didatangi oleh orang-orang Islam itu memiliki budaya-budaya tersendiri. Jadi itulah makanya kita mengetahui bahwa Islamisasi ini dilakukan secara akomodatif, dilakukan secara inklusif, dilakukan secara damai, dilakukan secara apa? Tidak ada paksaan yang begitu signifikan dalam hal penerimaan Islam. Nah, hanya saja jadinya sebagaimana saya katakan, ketika kita berada di ketika Islam menyebarkan ajarannya di di daerah-daerah pesisir, yang tentu berbeda ketika menyebarkan Islam di pegunungan atau pedalaman-pedalaman, ya. Kalau di pesisir saya kira itu sangat-sangat intens, ya. Jadi ketaatan orang-orang pesisir itu sangat mendalam dibanding dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di pedalaman-pedalaman itu kan sangat-sangat intens budayanya, sangat kuat. Pengaruh-pengaruh dari luar itu tidak terlalu signifikan. Akhirnya di dalam proses pengajakan atau dakwah itu tadi dilakukan secara toleran, dilakukan secara adaptif. Jadi sehingga terjadi sinkretisme. Jadi apa itu sinkretisme? Ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan tentang sinkretisme? Ada di makalah Pak Farid ya? Halo? Tidak Ya, kedengar. Prof. Bisa diberi sedikit ke teman-temannya penjelasan tentang sinkretisme, Pak Farid? Ya, Prof. Jadi Ya. sinkretisme itu yang saya pahami adalah eh, bergabungnya dua atau lebih kepercayaan. Jadi Ya. bercampur Jadi dua atau lebih tetap kepercayaan. tetap melakukan, kan sebelum Islam itu kan eh, keyakinan Ya, mistik, jadi ya corak-corak mistisisme itu kan sangat kuat, ya. Nah, ketika Islam datang, itu juga masih tetap diyakini oleh masyarakat, akan tetapi juga tetap menerima ajaran Islam itu sendiri. Jadi di situ terjadi sinkretisme, ya.
percampuran keyakinan. Jadi coraknya mistik dan Islam, itu sinkretisme gitu. Jadi seperti itu gambaran ketika Islam itu disebarkan di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah wilayah-wilayah pedalaman, dan berbeda dengan ketika disebarkan di daerah-daerah pesisir, ya. Tuh, seperti Cirebon, Demak. Nah, itu kan sangat-sangat kuat Islamnya, ya. Namun tetap mengakomodir budaya. Tadi diberikan contoh, ya, misalnya masjid, masjid di Demak itu juga ada percampuran budaya dari segi arsitektur. Ada juga kalau masjid-masjid di Menara Kudus misalnya, itu kan masih tetap ada pura-pura apa, sekalipun di bawahnya itu adalah masjid. Jadi dari sisi arsitektur. Lalu kemudian seandainya kita bahas tentang Wali Songo, bagaimana Wali Songo? Wali Songo itu menyebarkan Islam lewat budaya. Jadi dia biasanya ini kan saya kira kita tahu semua bahwa wayang itu merupakan media penyebaran Islam, ya. Kalau tadinya dia cerita-cerita tentang perwayangan, tentang satu apa peran-peran dari ini, nah isi dari cerita wayang itu dialihkan tentang kisah-kisah apakah kisah Rasulullah atau kisah-kisah nabi-nabi lain. Nah, itu sama juga dengan kita di Makassar, untuk memudahkan memahami, ya. Ketika orang-orang Islam, misalnya seorang Islam pada saat sekarang ini uh, wafat atau meninggal, maka terkadang dibacakan lontara, ya. Jadi ada palontara. Nah, palontara ini digantikan ketika Islam datang, digantilah dengan pembacaan surah-surah Yasin misalnya, atau zikir-zikir gitu, ya. Jadi napas-napas Islam itu secara bertahap, secara pelan-pelan itu dimasukkan. Ada juga ungkapan tadi dari Pak Farid, apa, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, ya. Jadi bukan hanya di ini, di mana tadi dijelaskan Pak Farid, saya tidak terlalu melihat, hanya saya dengar tadi. Jadi bukan hanya di mana-mana seperti itu, di Sulawesi juga seperti itu. Jadi kita kan menerima Islam, tadinya kita punya Pangandaran kan. Pangandaran itu kan ada Rapang, Wari, bicara. Lalu kemudian ketika Islam datang, maka ditambahlah syara. Jadi ini syara, ya. Jadi adat bersendikan syara, lalu kemudian syara bersendikan kitabullah. Jadi Islam ketika diterima itu tidak begitu saja diterima, akan tetapi dimasukkan misalnya dalam struktur pemerintahan. Itu tetap diinikan. Kalau tadinya ada bisu, kalau di struktur kerajaan misalnya di Bugis, Makassar, kalau tadinya ada bisu di samping kerajaan dalam struktur, maka bisu itu tidak lagi diberi peran, akan tetapi digantikan oleh kadi ulama, ya. Pak Farid kayaknya tahu sekali nih bisu, ya. Di Baru atau di Pangkep tuh bisunya Pak Farid? Di Pangkep, Bro. Pangkep, ya. Jadi peran bisu itu ya bisa bergeser dengan kedatangan Islam itu sendiri. Jadi unsur-unsur Islam itu secara pelan-pelan, secara bertahap itu diterima dan digantikan ajaran-ajaran lama dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Sama juga ketika misalnya apa ada upacara-upacara, ini biasanya kan dibacakan lontara, akan tetapi sekarang ini bukan lagi lontara, akan tetapi bagaimana
tentunya dengan doa-doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi kepada dewa-dewa, bukan lagi kepada roh-roh yang kekuatan-kekuatan gaib yang ada di air misalnya, atau ada di pohon-pohon misalnya. Jadi seperti itu dengan proses-proses yang sangat akomodatif. Eh, Apalagi tadi saya tidak terlalu ini. Nah, mengapa apa tadi dari Indah pembentukan kerajaan Islam di wilayah pesisir. wilayah pesisir itu kan sudah tadi ya. Jadi di wilayah pesisir itu bukan hanya dalam menggunakan media perdagangan, akan tetapi juga perkawinan, ya. Jadi pada umumnya bagaimana para pedagang-pedagang ini mengawini keluarga-keluarga raja, misalnya itu kan juga satu strategi, ya. Ketika keluarga raja di ini di apa dikawinkan, kalau ada cabot itu menganggap bahwa ini adalah perkawinan politik katanya, ya menurut cabot. Jadi di samping dia menyebarkan Islam juga bisa lebih memudahkan ya, memudahkan misi-misi mereka lewat jalur-jalur politik ya. Ini arahnya sih sebetulnya ke politik, bagaimana keluarga-keluarga raja itu bisa menerima Islam. Seperti itu lewat perkawinan ya, tapi bukan hanya keluarga raja, di mana-mana dilakukan perkawinan. Bukan hanya untuk keluarga raja, bukan hanya terhadap keluarga raja, akan tetapi juga keluarga-keluarga lainnya. Cuma pada umumnya itu pada awalnya ya diinikan. Nah, kemudian pendidikan ya, jadi pendidikan terkait strategi Wali Songo nantinya itu jalur pendidikan. Jadi di di pedalaman-pedalaman tadi yang kita singgung itu kan pada umumnya pondok-pondok pesantren itu kan ada di pedalaman, ya. Pada umumnya dianukan di pedalaman-pedalaman, ya. Seperti kalau tidak salah Mataram ya. Di Mataram itu sangat banyak pendidikan-pendidikan pondok. Ya, ini merupakan sebuah pendukung untuk penyebaran Islam di Mataram, daerah pedalaman. Kalau kalau Cirebon itu saya kira pantai juga ya, pesisir juga. Kalau Banten, Banten lebih-lebih, lebih. Kalau Demak, Demak juga kan jalur perdagangan, jalur pelayaran. Ya. Jadi bahkan Demak ini adalah sebuah wilayah yang sangat ramai sebagai jalur perdagangan yang kita kenal dengan perdagangan yang besar bahkan di wilayah Asia ya pada saat itu. Jadi bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus menjadi pusat-pusat peribadatan dari para pedagang-pedagang Islam. Sama juga di Sumbopo. Jadi di Sumbawa itu sebelum Islam datang, orang-orang Melayu memang sudah ada. Artinya pada saat itu bisa dikatakan tadi disinggung Pak Farid ya, bahwa sebelum Islam diterima secara resmi, itu sudah ada orang-orang Islam. Terbukti di Sumbawa sana, Raja memberikan fasilitas kepada para pedagang-pedagang Muslim Melayu untuk dibangunkan masjid, namanya Masjid Mangalengkana. Jadi itulah masjid pertama yang ada di Sulawesi, bukan masjid Katangka. Ada Masjid Mangalengkana, hanya saja Masjid Mangalengkana itu kita tidak melihat lagi bukti fisiknya, akan tetapi di mana-mana dalam sumber-sumber sejarah Sulawesi itu dikatakan seperti itu. Jadi orang-orang Melayu itu diberi ruang untuk melaksanakan ibadahnya dan sambil melakukan perdagangan antara Sumbopo dengan Maluku. Jadi jalurnya itu Malaka, Makassar, Maluku. Begitu. Jadi tidak ke Maluku tidak langsung ke ini akan tetapi ke Makassar.
Hmm. Jadi loji-loji orang-orang Belanda juga itu diberi ruang. Makanya saya pernah membahas satu tulisan tentang terbentuknya masyarakat Madani di Makassar masa Sultan Alauddin. Karena itu tadi, karena kebijakannya. Jadi hidup berdampingan, pemerintah pada saat itu sangat loyal, hidup damai antara orang-orang Denmark, orang-orang Portugis, orang-orang apa, nanti belakangan baru ada Belanda. Nah, itu hidup damai. Sekalipun Portugis berhasil ya Pak Farid di kampung Pak Farid di apa? Di Pangkep, apalagi pelabuhan apalagi Siang, Prof. siang, siang atau di Parepare, Di Raja, Pangkep, Prof. Kalau Parepare ada Supa. ya Supa. Jadi pelabuhan Supa ada pelabuhan Siang. Nah, itu sebelum Sumbo Opo. Nah, di sana sempat Raja Supa itu dikristenkan. Jadi dia menerima agama Kristen. Jadi Portugis itu menyebarkan misinya dengan agama Kristennya. Nah, itu tapi sebelum Islam datang. Jadi terjadi satu hidup berdampingan. Makanya saya memberi satu prinsip bahwa di Makassar pada saat itu terjadi suatu bentuk masyarakat Madani sebagaimana apa yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi ada beberapa apa orang-orang Eropa hidup berdampingan dengan orang-orang Islam. Sekalipun belakangan baru kemudian Belanda. Jadi Belanda itu menata perkampungan-perkampungan itu dengan niat mengadu domba kita. Jadi kita juga tidak boleh lengah ya. Kalau ada penataan-penataan, oh ini kampung Melayu, oh ini kampung Ambon, ini camp ini. Padahal sesungguhnya itu adalah suatu strategi orang-orang Eropa untuk mengadu domba kita. Nah, itu. Apalagi yang apa tadi yang menjadi apa Pak Sadino tadi apa yang diinikan sudah dijelaskan mungkin ya. Tadi saya dengar sudah dijelaskan oleh Pak Farid. Ya, jadi penyebaran Islam itu memang tidak bisa lepas dari para pedagang-pedagang ya. Jadi dia menyebarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku-perilaku yang sangat-sangat bersimpati ya. Uh, Lalu kemudian dia melakukan perkawinan dengan para keluarga bangsawan lokal, ya. Lalu kemudian juga ekonomi dan politik itu tidak bisa lepas, ya. Jadi Islam itu uh, artinya dengan perdagangan itu memberikan akses kepada raja-raja lokal untuk menerima Islam. Sehingga Islam itu bisa lebih mudah berkembang ya. Dan sekalipun kita paham bahwa Aceh, Demak, Makassar eh, itu merupakan suatu pusat-pusat perdagangan sepanjang pesisir-pesisir Nusantara. Kan tetapi eh, kita bisa menginginkan bahwa itu melalui tahapan-tahapan yang sangat damai sehingga Islam bisa diterima dengan baik di masyarakat-masyarakat. Namun tetap juga ada pertentangan-pertentangan ya. Sama seperti misalnya Majapahit. Majapahit Sriwijaya itu kan kerajaan besar sebelum Islam. Akan tetapi kita tidak bisa menginikan bahwa keluarga-keluarga raja-raja Majapahit itu juga membentuk satu kerajaan Islam. Sama juga Mongol ya. Kan kita ketahui bahwa bangsa Mongol itu sangat-sangat gigih, bahkan berhasil meruntuhkan kerajaan Abbasiyah ya.
Akan tetapi ternyata keluarga-keluarga anak-anak dari kerajaan-kerajaan Mongol itu pada akhirnya membentuk sebuah kerajaan Islam. Jadi ya seperti itulah, artinya tidak mesti keluarga-keluarga raja itu prinsipnya sama dengan orang-orang tua mereka. Bisa saja dengan adanya pemahaman-pemahaman mereka tentang Islam itu bisa saja menjadi daya tarik untuk ketika dia berkuasa, ya dia menjadikan kerajaan-kerajaan atau wilayah kekuasaan mereka itu menjadi negara-negara Islam. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada sanggahan-sanggahan barangkali? Bagaimana? Ya, terima kasih Prof atas tambahan dan pencerahannya. Ini berhubung juga sudah tinggal 7 Oh, menit sampai jam 10, Prof. oh begitu. Oh iya. Iya, jadi kalau tidak ada sanggahan, tidak ada pertanyaan, ini saya selalu berprinsip bahwa ketika kita melakukan sebuah proses perkuliahan, itu saya kira, apalagi sejarah ya, itu saya kira hanya sedikit sekali yang bisa kita dapatkan. Jadi yang memperdalam ini adalah kalian semua. Silakan mengembangkan apa yang kita bahas pada hari ini, karena jangan hanya sampai di sini saja. Kita jangan puas dengan satu pertemuan di proses perkuliahan, karena ini kan maksimal 3 SKS. 3 SKS itu ya kali 45 menit, itu hanya berapa jam saja. Jadi membahas sejarah secara ringkas itu sangat sedikit yang bisa kita dapatkan. Dan oleh karena itu sangat kita berharap untuk kalian, kepada kalian untuk menambah pengetahuan ini dengan memperbanyak membaca agar supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini itu bisa lebih mendalam lagi. Iya, saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Puan Prof, mungkin Pak Talib lagi ada gangguan jaringan sehingga Oh Iwan, begitu. ya. Oh, Eh, jadi langsung kita tutup saja ya. Ya, izin juga Prof. Ya Ini kan silakan. nanti rencananya tesis saya proses Islamisasi masa kerajaan Siam. Oh iya bagus. Ya, mohon Eh, nanti izin bimbingannya Prof. Asal diberi amanah. Ya, ya, Iya, syukran Prof. iya, iya, iya. Ya. Terima kasih banyak. Iya baik, saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan, dan tetap berharap kita mengembangkan ilmu kita eh, yang didapatkan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Muhammad Farid Wajdi sebagai pemateri pada hari ini. Terima kasih banyak, sampaikan terima kasih banyak kepada Abdul Muthalib kesiapannya memandu perkuliahan kita, dan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan membahas materi, satu materi atau dua materi, tergantung kesiapan kalian, dan saya kira lebih cepat lebih baik ya. Kita bisa selesaikan pertemuan ini. Masalahnya juga ketika hari Ahad, ini banyak sekali acara. Hari ini 2 dosen yang melakukan pernikahan anaknya. Nah, oleh karena itu pastinya banyak kendala-kendala juga ya dengan yang lain. Jadi untungnya kita bisa jam 8, tapi kita tidak bisa juga menginikan bahwa kita pastinya punya kesempatan ketika pagi-pagi. Bisa saja ada hal-hal yang bisa menghambat proses perkuliahan kita. Tapi insya Allah kita tetap berniat untuk tetap melaksanakan sesuai jadwal. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sebelum kita tutup, saya ingin men-screenshot dulu sebagai bukti bahwa kita tetap melakukan proses perkuliahan.
Ya, ukuran 1 ya, tidak ada belum mutalib. Ya, baik, kita tutup bersama-sama dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Terima Syukran, kasih Prof. banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Sebelumnya kita upload dulu pematerinya. Lupa upload ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan Waalaikumsalam nih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm.